Shalom, Youth GKI Prekbun. Senang sekali saya dapat menyapa kalian semua dalam minggu ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Jangan lupa untuk mengikuti jadwal ibadah Youth dan subscribe channel ini untuk update video lainnya. Walaupun belum dapat bertemu secara langsung, yuk tetap stay connected di Instagram @prekbun_youth_community maupun melalui fellowship dan CG online. Silahkan tinggalkan komen di bawah ini untuk menyapa teman-teman kita semua. Jangan lupa persembahan dapat diberikan via scan QR Code berikutnya. Selamat beribadah teman-teman. Ibadah ini didasarkan pada keyakinan kita bahwa pertolongan kepada kita adalah berasal dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada, kini seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat pagi kawan-kawan Prekbun Youth Community. Senang sekali kita bisa berjumpa bersama walaupun kita sekarang tidak bisa bertemu secara langsung. Bersyukur sekali kita masih beribadah sampai hari ini dengan dinyalakan lilin yang tadi itu menandakan kita masuk ke dalam minggu Advent yang ketiga. Saatnya bagi kita untuk kita bisa menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita datang padanya dan naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan memuji dan menyembah nama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Marilah saat ini kita berdoa secara pribadi khusus kepada Tuhan. Mari kita akui semua dosa-dosa kita. Karena sungguh hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dialah pendamaian dalam hidup kita. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mampilah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah. kami tunduk dalam penyesalan. Tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Tuhan tolong. Sama-sama katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena darah-Mu yang telah menolong kami, menyembuhkan setiap kami. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, sembuhkan dan tahirkan kami Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu yang berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita sebelum mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Yesus yang kuandalkan. Kami perlu Engkau Tuhan. Jiwa kami haus menanti Kamu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Tuhan. Kaum muda, GKI Pregonan Bundar, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang satu prinsip penting di dalam kehidupan kita. Tema kita adalah Fight Well in Struggling Phases. Sebuah prinsip penting bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh perjuangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah kehidupan manusia yang saat ini sedang berjuang untuk hidup, mereka yang harus berjerih payah, berjerih lelah untuk mempertahankan hidup. Ada beberapa orang yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Ada beberapa orang yang saat ini sedang berjuang untuk menjual produknya supaya bisa mencukupi kehidupan keluarga. Ada beberapa kaum muda yang saat ini sedang berjuang untuk mencari sekolah, terutama sekolah yang tepat untuk waktu-waktu ke depan. Ada beberapa kami yang sedang berjuang memperbaiki diri supaya nilai-nilai kami bisa mencapai standar tertentu. Tuhan, kami tahu bahwa hidup ini perjuangan. Tetapi kami mau belajar dari firman-Mu. Apa prinsip penting yang patut kami perhatikan sebagai pengikut Kristus di dalam perjuangan hidup ini? Maka berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Kami, kaum muda generasi-Mu, siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan siap untuk berjalan di dalam kegeraan Allah, di dalam kegeraan firman-Mu, supaya kami memuliakan nama Tuhan dan tentu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi fokus kita di ayat 11 dan ayat yang ke-12. Mari kita membaca 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16.
Tapi fokus kita di 2 ayat, yaitu ayat 11 sampai 12. Ini pesan penutup dari surat yang pertama kepada murid yang dikasihi. Murid Paulus yang dikasihi, yaitu Timotius. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan dan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserahkan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Berbahagialah saudara, berbahagialah saya yang membaca firman Tuhan, percaya pada firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan meletakkan hidup kita berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, Marvel Production dan DC Production itu adalah 2 perusahaan besar yang memproduksi banyak komik-komik. Dan di dalam komik-komik itu mengangkat profil-profil tentang superhero. Kita sebut saja ya, ada yang tokoh yang disebut sebagai Batman. Batman itu dalam bahasa Indonesianya apa? Ya kalau dalam bahasa Surabaya sih kalong ya, kampret ya. Tapi biasanya di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan manusia kelelawar. Wah, Spider-Man, manusia laba-laba, Wonder Woman, perempuan yang ajaib, begitu kan. Lalu Flashman, manusia yang cepatnya seperti flash, kilat, ya. Lalu Superman, manusia super, ya, ditembak nggak apa-apa, masuk lahar nggak apa-apa, ya. Dari matanya keluar cahaya. Ada satu lagi yang belum lama ini juga lagi ramai juga, Aquaman. Aquaman itu bukan penjual minuman, saudara-saudara ya. Jadi penjual minuman galon atau kemasan bukan. Aquaman adalah manusia air. Saudara-saudara, julukan-julukan ini sebenarnya ingin menunjukkan betapa hebatnya mereka, punya spesifikasi, punya spesialisasi. Dan mereka ini superhero digambarkan demikian. Dengan spesifikasi dan spesialisasinya, mereka memberikan solusi. Mereka dengan perjuangannya melawan angkara murka gitu, melawan kejahatan, membasmi kejahatan, dengan spesialisasi mereka membuat solusi, berjuang untuk membuat solusi. Saudara-saudara, menarik sekali. Kita disebut di dalam firman Tuhan sebagai manusia Allah. Kita bukan manusia kelelawar, kita bukan manusia super, kita bukan perempuan ajaib, kita bukan manusia air. Kita manusia Allah, saudara-saudara. Waduh, luar biasa sekali. Kita disebut sebagai manusia Allah. Di dalam bahasa Yunani, manusia Allah itu artinya anthrope tu theo. Di dalam terjemahan New
International Version, bahasa Inggris, Man of God. Di terjemahan bahasa Inggris yang lain, Living Bible, God's Man. Di terjemahan yang lain, bahasa Inggris, A Person Dedicated of God. Di terjemahan yang lain disebut sebagai Godly Man. Di dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lain, manusia Allah disebut sebagai duta Allah atau agen yang Allah utus untuk mengerjakan misinya. Saudara-saudara, betapa hebat ya istilah ini. Itu diperuntukkan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Istilah itu juga diperuntukkan untuk Timotius. Rasul Paulus menyatakan, kamu ini manusia Allah. Kenapa Paulus ngomong begitu sama Timotius? Supaya Timotius sadar, ini ada masalah nih. Hidup ini perjuangan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tapi jangan lupa, identitasmu siapa? Identitasmu adalah manusia Allah. Identitasmu adalah duta Allah. Identitasmu adalah orang yang berdedikasi hanya kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup disebutkan di dalam ayat-ayat tadi bahwa dialah penguasa, satu-satunya penguasa, raja di atas segala raja. Kenapa identitas ini penting? Bagi Paulus, identitas itu yang utama dan terutama. Kita bisa menghadapi badai dalam kehidupan ini. Anda bisa menghadapi semua tantangan, baik ujian, pekerjaan, apapun saudara-saudara. Tapi jangan lupa, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Engkau ini manusia Allah. Itu identitas kita. Rasul Paulus kembali menekankan identitas ini kepada Timotius. Jangan lupa Timotius, engkau menghadapi banyak pergumulan. Engkau menghadapi banyak masalah. Tapi engkau ini adalah manusia Allah. Manusia Allah yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Ya, saudara-saudara, biarlah ini menjadi dasar pertama kita dalam berpijak. Menyadari bahwa kita ini adalah manusia Allah. Engkau adalah manusia Allah. Apapun tantangan hidupmu saat ini, apapun yang keluargamu hadapi saat ini, apapun yang secara pribadi engkau hadapi saat ini, jangan pernah lupa, saudara-saudara. Engkau, saya, kita semua yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah manusia Allah. Apa sih manusia Allah itu? Siapa sih manusia Allah itu? Manusia Allah adalah orang yang secara aktif memberikan sepenuh hidupnya untuk Allah apapun resikonya. Itu berarti manusia Allah adalah mereka yang menyerahkan hidupnya untuk Allah. Itu berarti manusia Allah yang menyadari bahwa seluruh hidupnya ini adalah milik Allah. Itu berarti manusia Allah adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya ini apapun resikonya melakukan segala sesuatu untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa nih. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara menangkap keluar biasaan ini? Bahwa apa? Bahwa engkau dan aku dipilih untuk menjadi manusia Allah melalui hidup kita. Secara aktif, kita akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan ini. Itu luar biasa, saudara-saudara. Saudara menangkap nggak keluar biasaan ini? Ya, siapapun engkau, SMA, kuliah, sudah bekerja, siapapun engkau, kaum muda, engkau adalah manusia Allah. Engkau adalah duta-duta Allah. Di dalam dirimu Tuhan sudah memberikan segala kuasa dan kasih-Nya agar melalui kehidupan kita menyatakan, memuliakan Tuhan, menyatakan kuasa dan memberkati banyak orang. Saudara-saudara, sampai di sini dulu. Kesadaran ini penting sebelum kita melangkah lebih jauh. Katakan di dalam dirimu sepanjang khotbah ini atau pada saat ini, Tuhan, aku adalah manusia Allah. Aku adalah milikmu. Aku ini engkau panggil untuk menjadi perpanjangan tanganmu, menyatakan kuasamu. Saudara, ini penting sekali. Ketika kita menyadari ini, kita menyadari bahwa perjuangan ini kita nggak sendirian. Karena kita membawa nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ayat 11 dan 12 itu diliputi dengan banyak kata kerja. Jauhilah, kejarlah,
bertandinglah, rebutlah. Dan semua kata kerja ini imperatif, kata perintah yang aktif. Kenapa Rasul Paulus memasukkan kata-kata kerja itu di dalam pesan yang terakhir menutup suratnya ini? Supaya Timotius itu sadar bahwa kalau saya adalah manusia Allah, saya jangan pasif. Saya jangan hanya menunggu dan menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa. Kita ini harus aktif. Jauhilah. Kejarlah. Bertandinglah. Dan rebutlah. Saudara-saudara, penekanan-penekanan ini ingin menegaskan bahwa apa? Di dalam kehidupan kita sebagai manusia Allah, kita harus aktif. Ya, jangan pasif. Berbuat kebaikan, aktif. Berbuat kebenaran, aktif. Bukan karena begini. Ya, karena semuanya melakukan kebenaran, ya saya ikut aja lah Pak. Kalau semuanya melakukan yang gak benar, ya terpaksa Pak. Ya gimana Pak? Bukan gitu teman-teman. Kita harus aktif melakukan kebenaran itu. Nah, kita fokus kepada satu kata, yaitu bertanding. Karena tema kita adalah fight well, bertanding dengan baik, saudara-saudara, di dalam sebuah pertandingan yang baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus menggambarkan dan memberitakan kepada Timotius, menyadarkan kepada Timotius supaya dia punya awareness bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Ya. Pada saat itu pertandingan yang dimaksudkan gambarannya adalah pertandingan Olimpik, di mana ada banyak macam bentuk pertandingan atau banyak mata cabang olahraga, gulat, tinju, lari dan sebagainya. Nah, setiap orang itu, para atlet itu bertanding di pertandingannya masing-masing. Penggambaran ini ingin menunjukkan bahwa apa? Ada sebuah arena, ada sebuah pertandingan, ada sebuah perjuangan, begitu. Nah, Rasul Paulus ingin menanamkan ini di dalam diri Timotius pada pesannya ini, supaya Timotius itu sadar, Timotius, ini pertandingan, ya, kamu harus siap. Dan menarik sekali kata bertanding di sini menggunakan bahasa Yunani agonize, yang artinya menderita. Wah, apa hubungannya bertanding dengan menderita? Apakah Timotius ini disuruh menderita sama Paulus? Penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah jerih payah seorang atlet di dalam bertanding, saudara-saudara. Ya, di dalam bertanding, di dalam latihan itu kan ada jerih payahnya. Kadang-kadang saudara-saudara dia harus menahan kelelahannya, harus menahan malesnya, ya. Seorang atlet yang baik harus bisa memotivasi dirinya supaya apa? Dia bertanding terus. Harus bisa menggerakkan tubuhnya supaya dia latihan terus. Memang capek, tapi dia harus setia latihan. Tanpa itu, dia tidak akan mungkin berhasil. Saudara-saudara, kata bertanding di sini adalah menderita. Rasul Paulus ingin menjelaskan kepada Timotius bahwa apa? Menjadi pengikut Kristus itu harus ada harga yang dibayar. Harus ada sesuatu yang dikorbankan. Harus ada sesuatu yang dipersembahkan. Dan itu saudara-saudara menentukan kita bertanding, menjadi petanding atau menjadi atlet, menjadi orang yang bertanding baik atau tidak baik. Tergantung dari latihan kita. Tergantung dari pengorbanan kita. Nggak bisa saudara ya, kita mau latihan lari ya, terus kita mau jadi atlet lari, terus waktu latihan, mampir dulu beli pentol ya. 1 kilo, mampir dulu beli degan ya. Lagi-lagi, mampir dulu beli kikil. Waduh saudara-saudara, selain nggak nyampe-nyampe ya, apa yang masuk dan yang keluar, wah itu nggak seimbang. Maka banyak joke saudara-saudara kalau kita ada pertemuan di Zoom ya, kan itu kelihatan mukanya jadi bundar-bundar itu. Waduh, saya tanya, waduh ini kok jadi bobotnya tambah semua. Terus ada joke gini, Pak saya ini selama pandemi turun 5 kilo. Waduh,
Tapi kok nggak ada perubahan? Ya turunnya 5 kilo, tapi naiknya 10 kilo, saudara-saudara. Jadi masih ada sisa 5 kilo di dalam tubuhnya. Nggak bisa saudara-saudara atlet kayak gitu. Atlet itu harus apa ya? Harus memberikan pengorbanan. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan hasil dan yang maksimal. Saudara-saudara, di sini ada 2 hal penting sebagai seorang manusia Allah di dalam pertandingan ini, di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita harus punya misi yang jelas. Ya, bertanding itu harus ada misi yang jelas. Aku mau mencapai apa? Apa yang harus aku rebut? Di dalam ayat ini, yang direbut adalah kehidupan kekal. Ini bukan diartikan saudara-saudara, kita bertanding untuk kita memperoleh keselamatan. Bukan itu poinnya. Kita ini sudah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Yesus. Kata di sana yang digunakan bisa juga dimengerti untuk mengalami satu sense kehidupan yang kekal. Artinya begini, ketika engkau bertanding dan engkau punya misi yang jelas, yaitu misi kerajaan Allah, misi kebenaran, misi kebaikan, misi yang Tuhan tetapkan dan tanamkan dalam hidupmu, engkau sebenarnya sedang mengalami satu kehidupan yang kekal. Ya, di sanalah engkau akan mengalami itu. Engkau mengalami kehadiran Tuhan, engkau mengalami keajaiban kebenaran, engkau mengalami kesetiaan dari Tuhan, engkau mengalami kuasa dan penyertaannya. Saudara-saudara, itu luar biasa. Engkau akan mengalami nilai-nilai yang kekal. Engkau akan mengalami kuasa yang kekal dari Tuhan Yesus. Pada saat apa? Engkau berjuang, hidup di dalam misi Tuhan. Ya, itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi misinya harus jelas. Ketika engkau punya engkau ada di dalam kehidupan ini, engkau jelas. Aku ada di dalam dunia ini untuk apa ya? Maka ada seorang yang mengatakan begini. Ada 2 hal yang penting dalam hidup manusia. Yang pertama, dia menyadari kapan dia dilahirkan. Harus tahu tanggal lahirnya. Ya, harus tahu di mana dia dilahirkan, karena itu penting. Tapi yang kedua, hal yang penting yang lainnya, dia harus tahu mengapa dia dilahirkan. Saudara-saudara, kita sebagai pengikut Kristus sudah jelas ayat firman Tuhan. Untuk apa saya ada di dalam dunia ini? Kita hidup untuk misi Allah. Paulus itu mengingatkan kepada Timotius. Ini hidup adalah sebuah perjuangan dan pertandingan. Ini adalah sebuah battle, sebuah pertandingan yang bisa saja membuat kita itu nggak fokus. Bisa saja membuat kita malah distraksi, bingung. Harus ini, sebenarnya apa nih maksudnya dan sebagainya. Misinya jelas. Harus ada misi yang jelas. Saya hidup ini untuk apa? Saya hidup ini karena siapa? Saya hidup ini diciptakan siapa? Saya hidup ini untuk mengerjakan apa? Dan saya hidup ini untuk memuliakan siapa. Itu harus jelas. Karena tanpa itu saudara-saudara, maka semuanya akan berantakan hidupnya. Nah, pertanyaannya begini. Pak, kan saya masih SMA nih. Kadang-kadang saya nggak tahu nih. Kenapa sih saya hidup ini? Saya ini nggak tahu, Pak. Saya ini kuliah ya masuk masuk aja, Pak. Ya sesuai dengan isi niat aja, sesuai dengan gerakan hati aja. Kalau ditanya apa tujuan hidup, saya kurang jelas, Pak. Saudara-saudara, teman-teman sekalian, minimal engkau harus tahu. Ya. Ketika engkau ada di dalam Kristus, Efesus 2 ayat yang ke-10. Ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau tahu bahwa engkau ciptaan yang baru dan di dalam dirimu sudah ditanamkan tujuan yang kekal di dalam dirimu. Hidupmu itu untuk siapa? Engkau harus sadari itu. Pak, itu aplikasinya apa sih, Pak? Bagaimana sih, Pak, aplikasinya? Kalau saya memang, saya katakanlah, hidup saya ini untuk Tuhan, Pak. Hidup saya ini untuk memuliakan Dia, Pak. Tapi ini kan saya juga harus menghadapi ulangan nih. Akhir semester, ulangan nih. Eptanas, ulangan nih. Kelulusan, ulangan ini dan itu. Harus mengalami tes ini dan itu. Saya juga harus bekerja di dalam. Apakah pekerjaan ini sesuai dengan misi Allah? Saudara-saudara,
menurut saya cara berpikir kita harus yang utama dulu. Yang utama dan yang pertama adalah gini, saya hidup untuk siapa? Saya dilahirkan untuk kemuliaan siapa? Itu dulu harus jelas. Ketika itu sudah jelas, maka semuanya yang kau jalani terkait dengan itu. Ya, ada orang mengatakan, Pak, saya hidupnya mengalir aja, Pak. Ya, sudahlah, mengalir aja. Yang penting saya melakukan kebaikan. Kalau begitu gimana, Pak? Saudara-saudara, menurut saya nggak jelas. Firman Tuhan mengatakan kita ini kejadiannya dahsyat dan ajaib. Dahsyat dan ajaib itu berarti ada yang menciptakan kita dahsyat. Kedahsyatan itu bukan kedahsyatan Anda, tapi kedahsyatan yang menciptakan. Itu berarti yang menciptakan itu punya tujuan yang dahsyat bagi hidupmu. Gini, kalaupun engkau tidak tahu secara spesifik tujuan hidupmu bagaimana, yang harus kamu tahu adalah kamu ini percaya kepada Tuhan yang seperti apa. Engkau harus tahu penciptamu ini siapa. Itu dulu. Nanti lama-kelamaan Tuhan akan membimbingmu dari jalan kepada jalan, dari fase kepada fase, dari perjuangan hidup. Tuhan akan membentukmu dan makin menyadarkanmu sebenarnya tujuan hidupmu secara umum dan spesifik itu apa. Oke, saudara-saudara? Tapi intinya Rasul Paulus yang mengingatkan kita, saudara dan juga Timotius yang menerima surat ini, bahwa apa? Untuk bertanding di dalam kehidupan ini yang penuh perjuangan, butuh misi yang jelas. Karena tanpa misi yang jelas, gampang beloknya, gampang gampang untuk berhadapan dengan malas, nanti malah belum apa-apa sudah nyerah gitu ya. Belum apa-apa udahlah, saya nggak tahan. Akhirnya gagal dan sebagainya. Harus misinya jelas. Misinya harus jelas. Yang kedua, teman-teman, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, selain misi yang jelas, itu harus ada disiplin yang tegas. Apa itu disiplin yang tegas? Seorang atlet yang bertanding itu harus disiplin yang tegas. Latihannya itu diatur. Ya, ada jam-jamnya. Makannya diatur. Harus latihannya jelas, saudara-saudara, dan tegas. Disiplinnya jelas. Disiplinnya tegas. Tadi misinya jelas. Ini disiplinnya tegas. Teman-teman, kalau kita nggak disiplin, maka kita tidak melatih diri kita untuk kita menjadi baik, menjadi lebih baik. Ya, hidup di dalam pertandingan ini kita harus siap sedia, dan untuk menyiapkan itu kita harus latihan dan disiplin. Ya, apa disiplinnya? Disiplin baca firman Tuhan, disiplin ikut ibadah. Ya, jangan malas-malesan. Jangan tidak disiplin. Disiplin itu membentuk hati dan hidupmu. Bekerja juga harus disiplin, tepat waktu masuknya. Walaupun itu perusahaan ayahmu, perusahaan orang tuamu, harus disiplin, saudara-saudara. Jangan pikir gini, ini kan perusahaan punya papaku ya. Ini kan pabrik punya orang tuaku. Nggak apa-apa lah aku masuk seenaknya. Ya juga nggak mungkin dipecat. Nggak boleh gitu, teman-teman. Mental itu penting dibentuk. Disiplin. Apa yang membedakan orang berhasil dan tidak berhasil? Salah satunya adalah disiplin. Karena orang-orang yang disiplin punya mental. Punya mental apa? Bukan hanya mental pekerja keras. Tapi dia punya mental yang sungguh-sungguh bertanggung jawab. Disiplin itu bertanggung jawab, melakukan yang terbaik untuk apa yang Tuhan sudah berikan. Maka sebelum kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, tanyakan kepada dirimu, engkau sudah melakukan disiplin atau tanggung jawab yang tegas tidak? Ya, sebagai pelajar SMA, betul-betulkah engkau sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Disiplinkah engkau mengatur dirimu? Nggak hanya main game. Banyak main game, waktunya habis di sana, pelajaranmu engkau tinggalkan dan abaikan. Harus seimbang juga loh antara pelayanan ya dan juga tugas tanggung jawab di rumah. Di gereja bisa aktif di rumah, bantu mama nyapu, bantu pekerjaan rumah, malas-malasan. Tidak boleh demikian, harus bertanggung jawab. Karena apa? Di dalam Alkitab, Yusuf itu apa? Orang yang bertanggung jawab. Kita melihat itu Daniel, orang yang bertanggung jawab melakukan tugasnya.
Yeremia, orang yang bertanggung jawab melakukan tugasnya. Orang-orang ini luar biasa. Paulus, orang-orang yang bertanggung jawab melakukan tugasnya. Orang-orang ini, saudara-saudara, menjadi besar karena apa? Karena mereka mau bertanggung jawab. Kalau Anda mau dipakai Tuhan menjadi besar dan memuliakan nama Tuhan, lakukan tanggung jawabmu mulai hal-hal kecil. Ya, menjadi belajar sungguh-sungguh. Menjadi anak di rumah, bantu pekerjaan orang tua dengan bertanggung jawab. Atur dirimu sebaik-baiknya. Jangan pegang HP terus. Waktumu habis di sana. Hal-hal yang produktif engkau abaikan dan tinggalkan. Jangan, teman-teman. Lakukan dengan bertanggung jawab. Ya. Jadi misinya jelas. Yang kedua, disiplin yang tegas. Nah, ini yang susah nih, disiplin yang tegas. Kadang-kadang self management kita lemah untuk memperkuat disiplin kita supaya kita mengerjakan segala sesuatu dengan bertanggung jawab ini agak lemah. Maka butuh orang lain yang mengingatkan kita, butuh komunitas untuk saling mengingatkan. Supaya apa? Disiplin kita ini bersama-sama. Karena apa? Kalau kita berjalan sendirian, gampang malesnya, gampang capeknya, gampang merotolnya, saudara-saudara. Tapi kalau kita mau berjalan jauh dan mencapai tujuan Tuhan, kita butuh komunitas. Maka saudara-saudara, mari ya, kita bertanding di dalam pertandingan yang benar. Hidup ini perjuangan, hidup ini pertandingan. Mari kita terima ini sebagai sebuah tanggung jawab kita. Kita melihatnya dari perspektif Allah, kita ini manusia Allah, ya. Saat ini apa yang kau alami semua adalah anugerah Tuhan, kesempatan dari Tuhan, ya. Mari kita bertanding dengan apa? Dengan tahu tujuan kita. Hidup ini untuk apa? Hidup ini untuk siapa? Siapa Tuhan yang aku percaya? Ya. Untuk siapa hidupku? Untuk kemuliaan siapa ini? Kalau engkau jelas di sana, maka Tuhan akan membawa engkau melihat tujuan-tujuan yang spesifik di dalam hidupmu. Karena tujuanmu secara spesifik dan tujuan temanmu orang lain berbeda secara spesifik. Tuhan akan menyatakan itu sehingga apa? Ketika engkau berjalan dengan tujuan, engkau berjalan lebih pasti. Ya, engkau berlari lebih pasti. Saudara-saudara, yang kedua tadi diingatkan, kita harus punya disiplin yang tegas. Kita harus melatih diri kita dengan tanggung jawab. Tanggung jawab tentang waktu. Tanggung jawab tentang uang. Tanggung jawab tentang potensi-potensi hidupmu. Kalau engkau bisa gitar, latih gitarmu. Kalau engkau bisa piano, latih pianomu. Kalau engkau bisa melukis, latih segala talentamu. Latih dengan tanggung jawab. Kalau engkau punya potensi-potensi yang lain, latih itu. Selain engkau melatih pelajaranmu. Bertanggung jawab. Dengan itu, saudara-saudara, engkau adalah manusia Allah yang memuliakan nama Tuhan, yang engkau akan mendapatkan hasil yang maksimal, dan hidupmu pasti akan menjadi berkat. Pertama-tama bagi orang tuamu pasti akan bersyukur, ya, melihat anaknya itu bertanggung jawab. Pasti, saudara-saudara, nggak mungkin orang tua itu melihat anaknya bertanggung jawab, gitu aja senang. Enggak, saudara-saudara, pasti papa mamamu bangga. Anakku nih bertanggung jawab, ya. Itu pasti membuat mereka itu bersuka cita. Maka itu juga jadi berkat bagi orang tuamu. Maka saudara-saudara, mari kita bertanding di masa muda kita ini. Kita melatih diri kita dengan bertanggung jawab. Kita latihan iman, baca Alkitab, ya. Ikut komunitas, latihan. Itu salah satu bentuk latihan. Berdoa, ya, sharing, ya, melayani, itu latihan, ya. Melakukan tanggung jawab di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, itu latihan. Karena manusia Allah, ya, memuliakan nama Tuhan dengan semuanya itu. Kiranya Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami disadarkan bahwa kami ini manusia Allah. Bukan main-main, Tuhan. Kami bukan hanya manusia kelelawar, kami bukan hanya manusia laba-laba. Kami ini manusia Allah. Kami ini duta Allah yang membawa nama Tuhan.
Dan kiranya kami selalu sadar, dimanapun kami berada, kami adalah manusia Allah. Oleh karena itu Tuhan, di dalam pertandingan ini sebagai manusia Allah, tolonglah kami untuk punya misi yang jelas. Menyadari misi yang jelas dari Tuhan. Dan yang kedua, kami punya disiplin yang tegas di dalam menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sebagai manusia Allah dalam pertandingan hidup ini. Saat teduh bagi saudara-saudara, dimanapun engkau berada, kiranya kesadaran tentang manusia Allah membuat engkau bertanding di dalam pertandingan yang benar dan baik, yang memuliakan nama Tuhan. Saat teduh bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk orang tua kami yang saat ini di akhir tahun ini sedang mengevaluasi untuk tahun depan, terutama di dalam merencanakan hal-hal yang dikerjakan di dalam mengembangkan usaha. Kami tahu kondisi sekarang ini belum lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi kami mengucap syukur sampai saat ini kami boleh bertahan di dalam sebuah pertandingan iman ini. Dan kami bersyukur keluarga kami di dalam pertandingan ini punya misi yang jelas. Dan kami disiplin untuk ada di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati orang tuaku. Engkau sudah berkati orang tua kami, papa, mama. Engkau sudah berkati. Terima kasih Tuhan. Karena semua ini adalah kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa, kalau sudah melalui selama hampir 9 bulan ini, sejak bulan Maret, pandemik ini, kami boleh bertahan di dalam iman. Walaupun tertatih-tatih, walaupun kami dikatakan orang berdarah-darah, tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan di dalam badai ini. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dan menyatakan kuasa-Mu menyertai kami. Terima kasih untuk segala usaha dan berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami dan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk penjagaan Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan sampai sekarang ini. Dan kami juga mengingat Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan. Teman-teman kami yang saat ini mengalami kehilangan demi kehilangan. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya Tuhan, ada pertandingan yang mereka harus jalani. Kiranya Tuhan menyatakan misi yang jelas, tujuan yang jelas dalam hidup mereka. Dan mereka tetap, walaupun ada tantangan, disiplin mereka untuk membentuk diri, melatih iman. Tuhan sertai, supaya iman teman-teman kami ini makin kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini ada di dalam tugas panggilan di dunia medis. Mereka yang adalah dokter, perawat, para medis yang bekerja di rumah sakit yang saat ini sedang menangani pasien-pasien COVID-19. Apalagi di dalam minggu-minggu ini angka cukup meningkat tajam. Berkati mereka dan berikan kekuatan untuk mereka tetap bertahan, kuat dan dijaga kesehatannya. Ya Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara seiman kami yang berjuang di dalam panggilan medis ini. Kiranya pertandingan mereka Tuhan sertai, supaya mereka menjaga disiplin mereka di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kaum muda GKI Pragulan Bunder, supaya komunitas-komunitas kami tetap eksis untuk menjadi sarana kami menjaga disiplin kami. Mengingatkan kami untuk terus baca firman, untuk bergantung bersama Tuhan, untuk berdoa bersama, menguatkan yang lain. Kami juga berdoa komunitas-komunitas ini juga menjadi inspirasi, supaya mungkin ada peluang-peluang yang kami bisa lihat di dalam sharing komunitas ini. Berkati komunitas-komunitas kaum muda
GKI Prekolan Bundar. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kota kami sudah melalui fase pemilihan wali kota. Kiranya Tuhan, siapapun yang memimpin, Tuhan berkati dan berikan hikmat agar Surabaya ini betul-betul mengerjakan dengan sesungguh-sungguhnya sesuai dengan kebenaran dan aturan yang ada. Kami sedih mendengar banyak pejabat yang rupanya melakukan korupsi. Mereka adalah koruptor. Ya Tuhan, sedih hati kami. Di tengah-tengah banyak orang susah, ada banyak orang yang korupsi. Hati kami sedih. Tapi biarlah Tuhan, yang salah Tuhan nyatakan. Yang benar Tuhan tegakkan. Mereka yang saleh dan benar Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Tuhan masih mengasihi Indonesia. Membongkar kasus-kasus ini. Berarti kebenaran itu masih dijunjung tinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memperbarui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Halo guys, perkenalkan namaku Ben. Sekarang saya sedang kuliah di Universitas Kristen Petra mengambil jurusan otomotif. Kali ini saya mau menceritakan pergumulan yang saya alami. Jadi selama pandemi ini ekonomi keluarga saya turun karena selama pandemi ini antar jemput mama itu berhenti. Tetapi Tuhan tetap memberi jalan keluar bagi keluargaku, agar supaya tetap bisa bertahan hidup yang berkecukupan dan membiayai aku dan koko kuliah, seperti
Mama sekarang jualan makanan via online dan lain-lain. Nah, setiap kali Mama dapat orderan itu, hampir semua aku yang nganter. Dulu kalau sebelum kuliah, kalau nganter orderan Mama itu lebih bisa ngirim kapanpun tanpa harus memikirkan ada kelas apa tidak. Kalau sekarang harus lebih bisa membagi waktu untuk kuliah. Misal ada kiriman pagi, aku mesti ngatur waktu supaya pas jam kuliah aku sudah di rumah. Tapi aku juga pernah pas jam kuliah aku belum sampai rumah. Nah, kalau itu aku pasti membawa earphone supaya kalau belum sampai rumah aku tetap bisa mendengarkan apa yang dosenku ajarkan. Puji Tuhan, semester 1 ini sudah mau selesai dan absenku hanya ada 1 dan tugas-tugasku berjalan dengan lancar semua. Jadi kesimpulannya, Tuhan itu pasti memberi jalan keluar bagi hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan kita dan jangan lupa bersyukur. Itu saja WhatsApp ISD dari aku. Terima kasih. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mazmur 9 ayat 9 mengatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Di badai topan dunia, mari kita nyanyikan lagu ini. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Teman-teman dapat memberikan persembahan di layar Anda, dapat di scan di QR code dan dapat juga di transfer melalui GoPay, BCA dan lain-lain. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Gunung batu yang tetap. Gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Kami tahu Tuhan persembahan ini kecil nilainya, tetapi kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang menolong para majelis untuk mengelolanya Tuhan. Biarlah boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu, untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan terlebih dari itu biarlah kami boleh memberikan hidup kami, tubuh kami dan hati kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman sekalian, kita akhiri ibadah hari dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan setia menyertai kita dalam setiap pertandingan kehidupan kita. Kuasa Tuhan lebih dari cukup bagi kita. Mari kita bangkit, kita serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis
Saudara-saudara sekalian, marilah kita berjalan di dalam kehidupan ini, di dalam sebuah pertandingan yang benar, yang Tuhan sediakan bagi kita, untuk kita terus berserah dan bergantung pada Tuhan sendiri. Di dalam pertandingan ini, kiranya kekuatan dan penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kaum muda dimanapun kau berada. Bertandinglah dengan misi yang jelas. Bertandinglah dengan disiplin yang tegas. Nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kekuatan, kuasa, penyertaan, kesetiaan, kasih sayang Tuhan menyertai saudara sekalian di dalam perjalanan hidupmu kini, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Maranatha, 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 Maranatha. Amin, Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati.